Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Devi Amalia. Setelah menyimak video pembelajaran ini, semoga Bapak, Ibu, teman-teman Sobat Epidemiologi bisa lebih mudah dalam memahami penggunaan dan juga perhitungan ukuran dasar dalam epidemiologi, yaitu rate, rasio, dan juga proporsi. Sebelum masuk ke dalam masing-masing perhitungan, maka kita harus terlebih dahulu menentukan populasi dan juga jumlah kasus, juga rentang waktu yang akan kita amati. Kita akan menggunakan contoh kasus ini untuk perhitungan rasio, proporsi, dan rate dalam beberapa menit waktu ke depan. Pada tahun 2024, Kabupaten A dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa memiliki 35 kasus suspek campak, yang mana 15 kasus campak diantaranya terkonfirmasi lab atau kasus campak konfirmasi, 20 sisanya merupakan kasus diskarded campak atau dengan hasil lab negatif. 15 kasus campak terkonfirmasi terdistribusi dalam 2 kecamatan, yaitu Kecamatan X dengan 10 kasus konfirmasi dan juga Kecamatan Y dengan 5 kasus konfirmasi. Bagaimana perhitungan rasionya? Rasio adalah perbandingan antara dua nilai numerator dan denumerator saling tidak berhubungan, atau angka kejadian kita membandingkan antara angka kejadian dan bukan kejadian. Pada kasus di atas atau pada studi kasus yang kita akan bahas, rasio konfirmasi campak di Kabupaten A adalah perbandingan kasus konfirmasi campak dibanding dengan kasus diskarded campak. Sehingga rasionya adalah 15 dibagi dengan 20, jadi hasilnya adalah 3/4 atau 0,75. Ukuran rasio ini sering digunakan untuk membandingkan nilai yang tidak berhubungan, seperti rasio perempuan dibanding laki-laki, rasio kasus yang diambil spesimen dengan kasus yang tidak diambil spesimen, dan lain sebagainya. Bagaimana perhitungan proporsinya? Proporsi adalah membandingkan satu bagian dari keseluruhan. Jadi, proporsi kasus konfirmasi campak di Kabupaten A adalah perbandingan antara kasus konfirmasi campak dibanding dengan seluruh suspek campak yang ditemukan. Jadi dalam studi kasus ini adalah 15 dibagi 35, jadi hasilnya adalah 0,43. Proporsi sering disajikan dalam bentuk persentase, sehingga proporsi kasus konfirmasi campak adalah proporsi dikali 100%, sehingga didapatkan nilai 45%. Bagaimana dengan rate? Rate seringkali kita kenal dengan juga ukuran laju. Rate adalah jumlah kasus dibagi dengan ukuran populasi per satuan waktu. Rate atau laju kasus konfirmasi campak di Kabupaten A pada tahun 2024 adalah jumlah kasus terkonfirmasi campak dibagi dengan jumlah penduduk dari Kabupaten A. Sehingga rate untuk kasus konfirmasi campak di Kabupaten A adalah 15 dibagi 1 juta penduduk. Biasanya ini juga dikali dengan konstanta. Bisa kita gunakan konstanta 100.000 penduduk. Jadi didapatkan rate untuk konfirmasi campak di Kabupaten adalah 1,5 per 100.000 penduduk. Jadi bagaimana? Sudah mengetahui perbedaan perhitungan dan juga penggunaan dari rasio, proporsi, dan rate? Mantap! Untuk selanjutnya, coba hitung rate kasus campak di Kecamatan X dan Y. Jika diketahui jumlah penduduk X adalah 100.000 jiwa dan di Kecamatan Y adalah 5.000 jiwa. Coba tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.